Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syahrani Noerfatia MAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Anwar sebagai moderator juga sebagai pemateri yang akan memoderasi juga menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Faiz Akmal sebagai pemateri, lalu ada Muhammad Farel Abis sebagai pemateri, dan ada Ivan Hidayat sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai kajian komprehensi implementasi konseptual framework PSAK 202 dan PSAK 216 dan PSAK 238 pada PT Ginting Jaya Energi. Langsung aja kita mulai. Next. Latar belakang dari presentasi kali ini itu standar akuntansi keuangan berperan penting dalam menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. PSAK nomor 202, 216, dan 238 menjadi acuan utama dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan persediaan aset tetap serta aset tak berwujud. PT Ginting Jaya Energi Tbk sebagai perusahaan jasa penunjang migas menerapkan ketiga standar ini dalam laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan tahun 2023, perusahaan mencatat persediaan peralatan sebagai aset lancar, tidak memiliki aset tak berwujud, dan mencatat aset tetap secara sistematis sesuai standar. Analisis ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi PSAK dan dampaknya terhadap kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada publik. Next. Tujuan dari proyek ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 202, 216, dan 238 dalam laporan keuangan PT Ginting Jaya Energi Tbk. Fokus utama mencakup evaluasi pengakuan dan pengukuran persediaan, aset tetap, serta aset tak berwujud sesuai dengan standar. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap SAK dan memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai penerapan standar akuntansi dalam dunia usaha. Identifikasi masalahnya ada 4. Pertama, ada apakah PT Ginting Jaya Energi Tbk ini telah mengakui dan mengukur persediaan sesuai PSAK 202, termasuk metode biaya dan nilai realisasi neto. Selanjutnya ada bagaimana penerapan PSAK 216 terkait aset tetap, mulai dari pengakuan hingga penyusutan dan pengungkapannya. Lalu ada apakah perusahaan memiliki dan melaporkan aset berwujud sesuai PSAK 238. Nah, terakhir ada apakah penerapan ketiga PSAK tersebut telah mencerminkan transparansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Next. Ang- Implementasi kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan berperan sebagai pedoman dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi relevan dan andal bagi pengguna, khususnya investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerangka ini mencakup tiga tingkatan, yaitu tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif serta elemen laporan keuangan, dan konsep pengakuan, pengukuran, pengungkapan informasi keuangan. Dalam konteks PT Ginting Jaya Energi, kerangka konseptual digunakan sebagai acuan dalam pengakuan dan pengukuran aset seperti persediaan, aset tetap, dan dalam mengevaluasi keberadaan aset tak berwujud. Kerangka ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan secara wajar dan mendukung keterbandingan antar periode. Next. Implementasi PSAK 202, 216, dan 238. PSAK nomor 202 tahun 2024 diterapkan oleh PT Ginting Jaya Energi Tbk dalam pengakuan dan pengukuran persediaan peralatan. Persediaan ini dicatat sebagai aset lancar berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Jenis persediaan ini mendukung aktivitas operasional RIG dan HWO yang menjadi inti usaha perusahaan. PSAK nomor 216 tahun 2024 digunakan untuk mencatat dan menyusutkan aset tetap seperti alat berat dan kendaraan operasional. PT Ginting Jaya menggunakan model biaya dan penyusutan dilakukan secara sistematis. Informasi aset tetap diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Misalkan nomor 238 tahun 2024 yang mengatur aset tak berwujud tidak diimplementasikan oleh PT Ginting Jaya karena perusahaan ini tidak memiliki aset tak berwujud seperti lisensi atau perangkat lunak yang memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK tersebut. Hal ini sesuai dengan karakter bisnis perusahaan yang berbasis pada operasional fisik, bukan teknologi atau kekayaan intelektual. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Akmal. Pada Akmal dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah identitas perusahaan. PT Ginting Jaya Energi Tbk atau GJE adalah perusahaan kontraktor di bidang migas yang berspesialisasi dalam layanan jasa dan pengadaan listrik di Indonesia.
Putusan ini dikenakan pada tanggal 2 April 2011 dan berhasil mencatatkan sebagai putusan terbuka di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2019 dengan kode saham WOWS. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan jasa energi yang profesional, terpercaya dengan misi menyediakan jasa layanan bidang energi dengan layanan prima, lalu mengutamakan aspek K3 yaitu kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Lalu ada mencapai dan menjaga kepuasan pelanggan dengan jasa dan produk kualitas dengan standar yang diminta oleh pelanggan. Dan serta membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan klien. Next. Next. Baik, selanjutnya ada persediaan. Persediaan didefinisikan sebagai aset yang dimiliki suatu perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha atau dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian suatu jasa. Persediaan ini dinilai menggunakan empat metode. Yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LIFO, yang ketiga ada data timbang, yang keempat ada nilai realisasi bersih. Tujuan utamanya yaitu tujuan utama pencatatan persediaan adalah untuk mencerminkan nilai wajar dari aset tersebut dalam laporan keuangan, serta menghitung HPP secara tepat. Next. Nah, namun di dalam PT GJE tidak memiliki akun persediaan, melainkan adanya yaitu persediaan peralatan. Mengapa PT GJE menggunakan persediaan peralatan? PT GJE adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang work over work salvage, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sumber migas. Nah, bisa kita lihat berdasarkan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023, akun persediaan peralatan tercatat sebagai berikut, yaitu terjadinya penurunan sebesar 16 miliar 430 juta atau 14,95% dari tahun sebelumnya. Penyebabnya yang pertama ada penggunaan persediaan dalam operasi layanan. Sebagian besar persediaan peralatan digunakan untuk mendukung operasional layanan jasa workover, sehingga secara alami mengurangi saldo persediaan. Yang kedua digunakan sebagai jaminan bank. Dengan demikian, dengan persediaan dijaminkan, fleksibilitas penggunaan mungkin terbatas dan ini dapat berdampak pada manajemen, pembaruan atau pengendalian kembali. Kesimpulannya, penurunan nilai persediaan peralatan PT Ginting Jaya Energi atau GJE ini pada tahun 2023 sebesar 16,43 miliar terjadi karena penggunaan nyata dalam operasional jasa. Yang kedua, tidak adanya penambahan besar terhadap stok persediaan. Yang ketiga, ada kondisi keuangan perusahaan yang membatasi ekspansi pengadaan aset lancar. Next. Selanjutnya ada aset tetap. PSAK 16 atau 216 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal. Bisa kita lihat berdasarkan laporan posisi keuangan PT GJE ini, total aset tetap dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami perubahan, yaitu penurunan sebesar 16 miliar 261 juta atau turun 5,69%. Faktor penyebab penurunannya yang pertama ada penyusutan tahunan, yang kedua ada tidak ada penambahan signifikan aset tetap baru, yang ketiga ada perubahan umur ekonomis. Next. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 atau dari 38, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Contohnya yaitu ada hak paten, lisensi, gagal dagang, hak cipta, goodwill, perangkat lunak, dan hak sewa atau konsesi.
Nah, dalam PT GJE ini tidak memiliki akun aset tak berwujud. Mengapa? Berdasarkan analisis laporan keuangan tahun 2023, ketiadaan aset tak berwujud pada PT Ginting Jaya Energi atau GJE ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gagas logistik usaha jasa berbasis fisik. PT GJE bergerak dalam bidang jasa penyewaan dan pengoperasian alat berat untuk kegiatan eksplorasi migas. Lalu ada aset utama yang digunakan adalah aset berwujud, seperti pengemudi kendaraan dan alat berat, bukan hak cipta, lisensi, atau produk digital. Yang kedua ada tidak melakukan akuisisi bisnis. Goodwill biasanya muncul dari akuisisi perusahaan lain. Nah, dalam laporan keuangan tidak ada informasi bahwa PT GJE melakukan akuisisi entitas lain yang menghasilkan goodwill, sehingga akun ini tidak muncul. Nah, yang ketiga ada hak dan lisensi tidak signifikan atau tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Jikapun perusahaan memiliki lisensi atau perangkat lunak pendukung, nilainya bisa jadi tidak material atau langsung dibebankan sebagai beban operasional, bukan diakui sebagai aset tak berwujud sesuai dengan prinsip materialitas. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang analisis persediaan. Analisis persediaan ini merupakan proses evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan persediaan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk memastikan persediaan dikelola secara efisien. Di antaranya itu terdapat analisis perputaran persediaan atau inventory turnover analysis, yang dimana pengukuran frekuensi beberapa kali persediaan terjual dan diganti dalam periode tertentu. Rasio ini membantu untuk menilai efisiensi manajemen persediaan dalam mengelola stok agar tidak berlebih atau kekurangan. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu harga pokok dibagi rata-rata persediaan, lalu untuk yang pada market, penjualan dibagi dengan persediaan. Next. Lalu yang kedua ada efisiensi pengelolaan persediaan yang dimana mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menjaga jumlah dan nilai persediaan secara optimal untuk memenuhi permintaan, namun tidak berlebihan sehingga menimbulkan biaya tambahan. Dalam analisis ini tidak terdapat rumus baku tetapi menggunakan nilai inventory turnover, yang dimana rumusnya adalah average inventory dibagi dengan COGS dikali 365 hari. Lalu yang terakhir ada rasio likuiditas persediaan di mana menunjukkan seberapa cepat dan mudah persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau setara kas. Persediaan yang terlalu lama tidak terjual menunjukkan resiko rendahnya likuiditas aset tersebut. Dengan rumus quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Next. Selanjutnya ada analisis aset tetap yang dimana merupakan proses evaluasi atas efektivitas, efisiensi, dan kontribusi aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan, aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa. Di antara analisisnya terdapat 3 analisis. Yang pertama adalah analisis efisiensi pemanfaatan aset tetap. Aset Aset analisis ini digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan dengan rumus yaitu penjualan dibagi rata-rata total aset. Lalu yang kedua terdapat analisis penyusutan dan umur ekonomis yang bertujuan untuk menilai beban penyusutan tahunan dan hubungan dengan umur ekonomis aset tetap dengan rumus harga pokok dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Next. Lalu yang terakhir ada analisis investasi dan penggantian aset tetap yang di mana ini digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan investasi baru atau penggantian aset tetap yang sudah tidak efisien atau usang. Ini termasuk menilai apakah aset lama masih memberikan manfaat ekonomis yang layak. Dengan rumus yaitu replacement rate dengan pembelian aset tetap baru dibagi total aset tetap. Next. Lalu analisis yang terakhir yaitu analisis aset tak berwujud merupakan proses penilaian terhadap nilai, manfaat ekonomis, dan kontribusi aset yang tidak memiliki bentuk fisik, namun memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Contohnya kayak hak paten, merek dagang, lisensi, hak cipta, perangkat lunak, dan goodwill. Analisis amortisasi dan nilai ekonomis aset tak berwujud adalah proses alokasi biaya aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya dengan rumus yaitu annual amortization expense yaitu cost of asset dibagi residual value dikurang residual value dibagi useful life. Lalu yang kedua ada analisis impairment atau penurunan nilai aset tak berwujud
yaitu kondisi ketika nilai tercatat aset tak berwujud lebih tinggi dibanding nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Dengan rumus yaitu carrying value dikurang recoverable amount. Next. Lalu yang terakhir ada analisis kontribusi aset tak berwujud terhadap profitabilitas. Ini mengevaluasi sejauh mana aset tak berwujud seperti merek, paten, atau perangkat lunak itu berkontribusi terhadap pendapatan dan laba perusahaan. Dengan rumus amortization expense sama dengan initial value dibagi residual value dikurang residual value dibagi lifespan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel Arbi. Selanjutnya itu tentang implementasi PSAK. Implementasi PSAK kerangka konseptual pelaporan keuangan oleh PT Ginting Jaya Energi Tbk secara umum telah memadai, di mana laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan ekonomi dan menyajikan seluruh unsur laporan keuangan yang disyaratkan. Namun, kualitas fundamentalnya, terutama aspek penyajian jujur, terkualifikasi oleh opini wajar dengan mengecualikan dari auditor. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha perusahaan, yang juga menjadi sorotan utama meskipun laporan disusun dengan asumsi going concern. Laporan ini telah menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti basis akrual dan biaya historis. Namun, kualifikasi dari auditor menunjukkan adanya risiko signifikan yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna. Selanjutnya tentang implementasi PSAK 202 yaitu mengenai persediaan oleh PT Ginting Jaya Energi Tbk itu telah sesuai dengan ketentuan standar. Kesesuaian ini terlihat dari klasifikasi suku cadang operasional sebagai persediaan peralatan yang akan digunakan dalam pemberian jasa yang diizinkan oleh standar. Selanjutnya, perusahaan telah menerapkan metode pengukuran yang benar, yaitu menilai persediaan pada nilai terendah antara biaya perolehan yang dihitung dengan metode rata-rata tertimbang dan nilai realisasi bersih. Aspek transparansi juga terpenuhi dengan adanya pengungkapan laporan keuangan bahwa presiden ini jamin untuk utang bank sebagaimana diwajibkan oleh PSAK 202. Kemudian implementasi PSAK 216 yaitu mengenai aset tetap. Perusahaan juga menunjukkan kepatuhan yang baik dan statusnya sesuai. Perusahaan secara tepat menerapkan kebijakan akuntansi yang diizinkan standar dengan memiliki model biaya untuk sebagian aset dan model revaluasi untuk kelompok aset lain, seperti kendaraan dan alat berat. Perusahaan juga secara transparan mengungkapkan adanya perubahan estimasi umur ekonomis asetnya yang perlakuannya telah sesuai dengan PSAK 216 sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diterapkan secara prospektif. Pengungkapan mengenai aset yang dijamin untuk utang juga disajikan secara lengkap memenuhi prinsip pengungkapan penuh yang diwajibkan standar. Kemudian tentang implementasi PSAK 238 yaitu mengenai tentang aset tak berwujud. Penerapan PSAK 238 mengenai aset tak berwujud juga dinilai sesuai, di mana kepatuhan tersebut diwujudkan dengan tidak mengakui adanya aset jenis ini. Hal ini disebabkan model bisnis perusahaan yang padat, modal fisik, dan tidak memiliki aset tak berwujud seperti hak paten atau lisensi yang memenuhi kriteria ketat untuk mengakui pengakuan dalam standar. Oleh karena itu, ketiadaan akun aset tak berwujud dalam laporan keuangan bukanlah sebuah kelalaian, melainkan cerminan penerapan standar yang benar dan jujur sesuai dengan kondisi real perusahaan. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Berdasarkan analisis, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan PT Ginting Jaya Energi Tbk itu telah memenuhi sesuai dengan kerangka PSAK. Terkait persediaan PSAK 202, akun persediaan peralatan disajikan sebagai aset lancar dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai metode penilaian serta penggunaannya sebagai jaminan utang bank selanjutnya. Untuk aset tetap PSAK 216, akun ini disajikan sebagai aset tidak lancar setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pengungkapan secara rinci mencakup kebijakan akuntansi seperti penggunaan model biaya dan revalu, metode penyusutan, perubahan umur ekonomis, serta statusnya sebagai jaminan utang. Adapun untuk aset tak berwujud, PSAK 238, tidak terdapat penyajian akun maupun pengungkapan kebijakan spesifik yang mana hal ini telah sesuai standar karena perusahaan tidak memiliki aset ini yang material sehingga tidak ada yang perlu dilaporkan. Simpulannya, berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Ginting Jaya Energi Tbk telah menerapkan PSAK 202 persediaan 4
PSAK 216 tentang aset tetap dan PSAK 238 mengenai aset tak berwujud dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup klasifikasi, pengukuran, pengungkapan yang transparan untuk setiap standar yang relevan dengan model bisnis perusahaan di industri jasa penunjang migas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lin. Selanjutnya, refleksi atau insight. Wawasan kuncinya adalah bahwa kepatuhan Genting Jaya Energi terhadap PSAK justru secara transparan mengungkapkan kesulitan keuangan mereka. Hal ini terlihat dari pilihan kebijakan akuntansi yang bersifat defensif, seperti memperpanjang umur ekonomis aset untuk menekan biaya dan kerugian yang dilaporkan, serta dari kondisi operasional di mana persediaan terus menurun karena kendala dana untuk membeli stok baru. Next. Kesimpulan dari presentasi dan proyek kami itu, pertama, implementasi PSAK 202, 216, dan 238 pada PT Inti Jaya Energi (TBK) menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan telah disusun dengan prinsip konservatisme dan transparansi, mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara handal. PSAK 202 diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran persediaan peralatan sebagai aset lancar. PSAK 216 digunakan untuk mencatat dan menyusutkan aset tetap seperti rig dan alat berat secara sistematis. Sementara itu, PSAK 238 tidak diimplementasikan karena perusahaan tidak memiliki aset tak berwujud, sejalan dengan sifat usaha yang berbasis peralatan fisik. Laporan keuangan tahun 2023 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eni dan rekan Deloitte dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, menandakan laporan keuangan telah disusun secara wajar dan sesuai standar. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebih hanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.